Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai dunia PLTS. Ya, salah satu komponennya yang terpenting adalah MCB. Nah, ini dia. Nah, jadi di depan kita ini sekarang ada MCB 2 pole ya. MCB 2 pole. Namun kondisi MCB ini rusak. Cuman yang uniknya itu rusaknya cuman satu teman-teman. Oke, cuman satu. Nah, ini MCB 2 pole yang 125 ampere. Oke. Dan yang ini 100 ampere. Nah, untuk mengetahui kerusakannya seperti apa, kita butuh alat ukur. Nah, di sini tanda buzzer saja ya. Ini kita cek dulu yang 125 ampere. Oke, sebelumnya ini perlu diketahui ya. Ini dia punya pin. Ya, ini dia punya pin yang bisa dimasukin. Bawaan pabrik pasti dijepit. Nah, ini bisa dilepas. Tuh, dia konsepnya lepas seperti ini. Nah, oke. Sehingga semua pinnya terlepas. Lalu bawaannya itu ya ini. Oke, ini bawaannya. Ini dia. Jadi 2 pole, dua-duanya serentak naik turun. Nah, biasanya kerusakan itu ada satu saja ya teman-teman. Ya. Jadi kalau dilepas dia seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah kasih tanda. Ini yang rusak, ini yang bagus. Untuk yang ukuran 125 ampere, tetap. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Oke. Jadi gabung seperti ini. Nah, begitu juga dengan si 100 ampere. 100 ampere. Nah, yang 100 ampere itu saya sudah tandain, dia rusak yang sebelah sini. Biasanya kalau kita pasang si MCB ini, ya sebenarnya bebas saja sih. Biasanya kita pasang di sini kutub positif dan di sini kutub negatif. Gitu. Input outputnya ya bisa bebas. Tapi kalau misalnya kita ikuti acuannya, kalau saya sih di sini yang sumbernya dari baterai, yang di sini keluarnya, atau sebaliknya pun boleh. Nah, kita kembali ke topik. Seperti apa cara pengetesan mana yang rusak, mana yang bagus? Nah, kalau untuk yang rusaknya itu bisa tanda secara fisik ya. Fisiknya gini. Biasanya kalau teman-teman naikkan tuasnya itu akan kembali lagi. Oke, akan kembali lagi. Nah, kita lepas. Kita cek satu persatu. Ini tidak kembali. Ini kembali. Oke. Nah, ini terindikasi rusak. Nanti kita akan ukur. Nah, ini dia. Dia kembali lagi. Ini tidak kembali. Nah, yang 100 ampere kita cek satu-satu. Ini kembali lagi. Tidak bisa mengunci. Nah, sedangkan yang ini dia mengunci. Nah, kita pakai alat ukur. Kita kunci dulu. Kemudian kita kunci dulu. Ini nggak bisa ya. Kunci. Lalu kita cek alat ukur. Nih perbandingannya pakai buzzer aja ya. Nih. Kita bikin buzzer. Oke. Nah, yang ini karena belum dia ngunci, maka tidak ada buzzer. Oke, tapi kalau kita paksa, tetap buzzer tidak ada. Tuh. Tidak bunyi ya. Nah, jadi fix ini ada kerusakan. Oke, yang satu lagi. Yang bisa kunci ya, bisa kunci. Oke, buzzer ya. Satu lagi yang tidak bisa mengunci, tapi kita sambil kuncikan. Tidak ada suara. Oke. Nah, jadi fix. Ini yang rusak, ini yang rusak, ini masih bagus, ini masih bagus. Nah, berhubung seperti ini kejadiannya dan saya sedang butuh ya, saya sedang butuh MCB DC yang 100 ampere, maka dari itu saya akan
proses penggabungan, atau istilah dunia teknisinya ya itu kanibal. Oke, kanibal. Dengan cara ini saya lepas. Nah, ini yang rusak ya. Ini rusak yang 125 ampere. Oke, kemudian yang bagus di 100 ampere saya ambil. Ini dia. Oke. Lalu saya gabungkan. Ini digabung dan hasilnya voila seperti ini. Jadi ini untuk mengakali sesuatu yang urgent ya. Kalau kita bilang sesuatu yang urgent tapi ya sangat berguna. Nah, jadi tinggal kita bikin saja pinnya, masukin semua, beres. Nah, berhubung pinnya sudah rusak, kita bisa ganti pakai kabel tis ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ganti pakai kabel tis. Jadi ikat saja seperti ini. Ya sudah, begitu saja. Oke. Nah, untuk fungsionalnya kita anggap ini 100 ampere saja. Walaupun ini 125 ampere, ini jadi 100 ampere. Oke. Jadi inilah yang akan saya lakukan, akan saya pasang karena saya lagi butuh 100 ampere secara urgent. Nah, tinggal pasang yang ini ya. Nah, berhubung ini ada patah, jadi kita bisa ya dilem sedikit atau dimodif sedikit lah. Oke. Nah, jadi saya akan kasih lihat sama teman-teman ya. Oke, saya akan kasih lihat sama teman-teman. Ini penampakan dalamnya yang terjadi kerusakan sama yang tidak rusak. Nih, ini 125 ampere, ini 100 ampere. Kita gabungkan dulu yang sama tadi ya. Nah, ini yang 125 ampere ya. Tuh. Ini yang 100 ampere. Kita akan lihat dulu bagian 100 ampernya. Oke, kita lihat dulu bagian 125 ampernya. Nah, ini akan saya buka penampakan dari si 125 ampere. Ya, ini dia. Oke, nih terlihat jelas. Itu ada lompat pernya. Terlihat jelas ini dia sudah gosong, teman-teman. Tuh, gosong ya. Gosong. Oke, ini gosong. Ini 125 ampere loh. Ini gosong. Yang rusaknya tadi ada per yang lompat. Terus yang untuk rusak si 100 ampere, ini 100 ampere ya. Ini saya bongkar. Oke, ini saya bongkar. Nah, ini dia. Ini 100 ampere ya, teman-teman. Ini 100 ampere. 100 ampere juga gosong. Tuh. Hitam kan koilnya. Nah, cuman yang membedakan dan yang buat saya bingung, kalau diperhatikan ya, ini 125 ampere nih. Ini 125 ampere, ini 100 ampere. Coba lihat teman-teman ya, coba diperhatikan untuk posisi lilitan ini lilitan. Ya, ini lilitan. Lebih banyak jumlah lilitan yang di 100 ampere dibandingkan 125 ampere. Oke. Kita akan bongkar kondisi yang bagus. Ini nanti akan saya rapikan. Kalau yang rusak ini nggak pun bener ya dipasang karena nggak akan dipakai lagi. Namun yang ini 125 ampere, ini pasangannya yang ini ya. Ini akan saya bongkar. Ini pelan-pelan supaya tidak ada yang lompat komponen dalamnya. Sepertinya posisi pembongkaran itu ada sini ya. Ini kita turunkan dulu. Oke, kita turunkan supaya nggak lompat ya. Nah, ini dia. Oke, ini yang 125 ampere yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Coba perhatikan, beda ya. Itu koilnya. Dia bukan koil ya, ini serabut tembaga.
Nah, yang ini yang kondisi rusak. Kelihatan ya perbedaannya. Nah, ini yang 125 ampere. Dan yang ini kondisi bagus ya, si 100 ampere. Saya buka pelan-pelan. Nah, beda ya, 100 ampere itu lilitan koil yang besar ini 2, sedangkan yang 125 1. Saya nggak tahu mana yang benar ini. Ya, kita acuannya langsung di label saja ya. Nah, ini perbedaan nih 100 ampere ya. Tuh, sama-sama berbeda kan kabel serabutnya. Hitam yang sebelah kanan, masih yang berwarna sebelah kiri, dan yang masih berfungsi sebelah kiri. Oke. Nah, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat sama teman-teman, dan jika ada yang rusak seperti ini bisa dicoba tipsnya. Gabungkan saja. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, tinggalkan aja di kolom komentar, dan yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Like jika suka, dislike kalau tidak suka, share jika bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.